Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kenzi sebagai pemandu acara pada malam ini, yaitu dengan topik yang pembahasan tentang coding di Indonesia. Seperti yang saya ketahui, coding itu adalah proses menulis instruksi dalam bahasa pemrograman yang dimengerti oleh komputer untuk menjelaskan tugas tertentu. Bahasa ini digunakan untuk membuat berbagai jenis aplikasi. Nah, di sini ada 3 narasumber. Saya akan menanyakan pada salah satu narasumber apa sih coding yang dia ketahui. Atau Kak? Menurut saya, coding adalah proses menulis instruksi atau kode pada software atau program komputer menggunakan bahasa pemrograman. Tujuannya adalah untuk membuat program komputer yang dapat melakukan tugas tertentu atau mendapatkan software tertentu. Itu menurut saya. Baik, kita telah mendengarkan yang Kak Renal ketahui tentang apa sih? Oke, baik. Langsung ke topik inti saja. Saya akan menanyakan kepada para 3 narasumber ini, apakah penerapan coding di sekolah dasar Indonesia bisa disetujui? Karena seperti yang kita ketahui bahwa wakil presiden akan menerapkan proses pembelajaran coding di kalangan sekolah dasar. Bagaimana? Kalau menurut saya belum setuju. Karena salah satu alasan saya belum setuju akan kekhawatiran beban pelajar. Kurangnya prioritas pada pelajaran dan banyak yang merasa anak SD seharusnya lebih fokus menguasai pelajaran dasar seperti membaca, menulis, berhitung, dan ilmu dasar lainnya sebelum dikenakan kepada coding. Itu menurut saya. Saya juga sepakat karena di Indonesia kesenjangan akses dan fasilitas. Tidak semua sekolah, terutama di daerah terpencil, memiliki fasilitas seperti komputer atau akses internet. Kesenjangan ekonomi, banyak keluarga belum mampu menyediakan perangkat teknologi yang dibutuhkan anak-anak untuk belajar coding. Kalau menurut saya tuh, saya setuju dengan kebijakan tersebut karena tujuan negara kita kan untuk membentuk negara Indonesia emas, Indonesia yang lebih maju. Jadi anak-anak juga harus dibelajarkan pada coding. Karena jika tidak dibelajarkan dari sejak dari sekolah dasar, maka mereka juga akan ketinggalan pada ketinggalan zaman atau tidak bisa mengikuti zaman. Jadi memang harus disiapkan. Seperti yang dikatakan Kak Said, kan anak-anak sekolah dasar itu kan harus menguasai materi dasar seperti membaca, menghitung, dan bahasa-bahasa lainnya. Untuk itu bisa kan tetap dipelajari, karena itu sudah menjadi hal yang wajib. Tapi di sini kan kita harus mengejar harus mengikuti zaman. Jika tidak diajarkan sejak dasar, kita itu mengajarkan juga kan tidak semena-mena mengajarkan secara langsung, secara tingkat langsung pada sintaks, langsung belajar bahasa pemrograman. Kita harus mempelajari secara dasar mulai dari hal-hal kecil. Jadi kalau menurut saya setuju, mereka tidak akan susah. Menurut akan dari menurut Kak Said tadi itu seperti apa? Dari menurut saya sendiri, bagi anak yang belum memahami pelajaran dasar, mereka bisa merasa frustasi dan kalah saat berhadapan dengan pembelajaran coding ini. Maka kami tidak akan membiarkan anak berlarut-larut dengan stres karena belum bisa memahami pembelajaran dasar, apalagi ditambah oleh pembelajaran coding. Dan juga saya ingin mengangkat pembicaraan soal
soal kesenjangan akses dan fasilitas yang dikatakan oleh Kak Rena. Bahwa yang dikatakan fasilitas yang kurang memadai. Banyak sekolah-sekolah di pelosok. Apakah mereka bisa mengikuti zaman? Kalau itu kan bisa, tetap bisa. Kenapa tidak bisa? Karena sedangkan dari pemerintah saja sudah mengadakan, sama merayakan jaringan sampai ke pelosok, sudah diprogram. Jadi tetap harus diajarkan. Karena jika tidak diajarkan, coba misalkan pemerintah sudah menyebarluaskan akses, terus anak-anak masih belum paham, masih ketinggalan zaman tentang teknologi, belum mengerti apa itu coding. Jadi pemerintah juga sama dengan tidak kan rugi, otomatis rugi jika anak-anak yang disebarkan saja tidak mengetahui apa yang disebarkan oleh pemerintah ini. Karena zaman kita sekarang itu menggunakan semua teknologi, dan untuk coding itu yang paling berkaitan dengan teknologi. Jadi memang harus dikaitkan, harus memang dipelajari dari dasar. Bagaimana dari Kak Renat? Tadi seperti saya bilang, masih banyak sekolah yang belum dapat fasilitas, terutama yang di pelosok. Bagaimana mereka bisa melakukan pembelajaran coding, sementara ada beberapa sekolah yang bahkan bangunan saja belum ada. Memang mereka bisa belajar menurut Anda? Oh, untuk anak-anak yang di pelosok, kalau menurut saya itu pasti kan hanya memerlukan pengenalan. Tapi pemerintah juga kan tetap akan mengupayakan memberikan akses, fasilitas, tetap untuk memajukan Indonesia ini tadi. Karena pemerintah juga kan memperhatikan mereka kan, otomatis harus dipelajari, harus memberikan pembelajaran, pengenalan terhadap coding. Jadi tidak memberikan akses, seperti yang Anda bilang, tidak ada akses, tidak mungkin pemerintah tidak memberikan mereka. Pemerintah tetap akan memikirkan. Jika sudah dikenalkan, oke, sudah dikenalkan, bagus. Pemerintah memberikan akses. Jadi sudah sepadan dong. Tidak ada lagi yang perlu diribetkan. Menurut Anda, untuk pembelajaran, kalau seperti dikatakan orang-orang, siswa-siswa kan terbebani, satu kan tidak. Siswa tidak akan terbebani jika pembelajaran yang diberikan tepat. Anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, dari kelas 1 pun kita sudah dipelajari seperti yang Kak Said bilang pertama, fokus pada membaca dan dasar-dasar lainnya. Pada kelas 1 itu pun kita sudah dipelajari membaca, menghitung kan. Jadi hanya perlu diasah melalui pengenalan. Kalau menurut Kak Said kan bagaimana? Dari pandangan Anda. Menurut saya dari pernyataan Anda, banyaknya anak-anak yang akan merasa terbebani. Mereka akan bisa frustasi, stres akan pelajaran coding ini. Karena banyak anak-anak yang masih susah akan belajar coding. Anak-anak sekolah dasar. Nah, di sini juga kurangnya sumber belajar lokal karena banyak sekali materi coding yang tersedia dalam bahasa Inggris, sehingga menjadi kendala bagi anak-anak yang belum fasih dalam bahasa internasional. Nah, bagaimana menurut Anda? Kalau menurut saya untuk itu kan belajar coding kan kita bisa menggunakan beberapa cara, seperti dari cara permainan, mulai dari games, merakit-rakit kan merakit. Dan untuk itu juga kita kan masih menggunakan menggunakan translate, bisa menggunakan translate seperti negara Cina yang seperti Anda katakan menggunakan bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Negara Cina itu kan tidak bisa, jadi mereka menggunakan translate untuk mempelajari coding tersebut, untuk mengajari coding. Nah, seperti Cina, jika kita melihat Cina itu mereka itu paling tren dalam bidang robotik dan kecerdasan buatan.
Dan itu sudah dimulai pada tahun 2017. Dan pada tahun 2017 negara kita Jangan, belum. jangan. Dari Bandung, dari Bandung. Jadi dengan adanya kebijakan wakil presiden dari Bandung. makanya itu kita bisa mengikuti negara-negara berkembang. Negara kita bisa menjadi lebih maju, menjadi negara Indonesia yang emas. Ya kan Pak? Wow, terlalu cantik. Bagaimana pandangan dari Kak Renal? Bagi saya itu pendekatan ini tidak berarti coding itu tidak penting, tapi penundaan sampai anak itu lebih siap dapat menghasilkan pembelajaran yang bermakna dan efisien. Jadi jangan dulu anak SD mungkin. Ini kan ada yang komen. Oke, baik, sangat menarik sekali ya pembahasan pada malam hari ini. Di sini kita telah mendengar berbagai pandangan dari sisi pro yang coding bisa memberikan keterampilan penting bagi anak-anak. Sementara dari sisi kontra, kita juga harus memperhatikan kesiapan infrastruktur dan kecocokan dengan tahap perkembangan anak. Jadi coding ini memang tidak hanya tentang mempelajari teknologi saja, ada banyak hal penting lainnya yang perlu dipahami agar bisa menjadi seorang programmer yang baik. Oke, terima kasih pada ketiga atas kontribusinya dalam diskusi yang sangat menarik ini. Semoga kita terus mencari cara yang terbaik untuk memajukan pendidikan di Indonesia ini. Terima kasih juga kepada pemirsa yang telah menyaksikan talk show pada malam hari ini. Dari saya, sampai jumpa. Dadah.